Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Nurrahmawehar dengan NIM 2011065, kelas IFB 1B, Prodi S1 Informatika, akan menjelaskan tentang manajemen basis data. Yang pertama adalah data dan informasi. Data adalah materi atau kumpulan fakta yang dipakai untuk keperluan suatu analisa, diskusi, presentasi ilmiah, atau tes statistik. Jenis-jenis data terbagi menjadi 3. Yang pertama, berdasarkan cara memperolehnya. Berdasarkan cara memperolehnya, data terbagi menjadi 2, yaitu data primer dan data kualitatif. Data primer yaitu data yang dikumpulkan dari tangan pertama dan diolah organisasi atau perorangan. Sedangkan data kualitatif yaitu data yang berbentuk angka. Jenis yang kedua adalah berdasarkan sumbernya. Berdasarkan sumbernya, data terbagi menjadi 2, yaitu data internal dan data eksternal. Data internal yaitu data yang menggambarkan keadaan di dalam suatu organisasi seperti negara, perusahaan, dan departemen. Yang kedua adalah data eksternal. Data eksternal yaitu data yang menggambarkan sesuatu di luar organisasi. Jenis yang ketiga yaitu berdasarkan waktu pengumpulan. Berdasarkan waktu pengumpulan terbagi menjadi 2, yaitu cross-section data dan time series data. Cross-section data yaitu data yang dikumpulkan pada waktu tertentu untuk menggambarkan keadaan waktu. Sedangkan time series data yaitu data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu untuk menggambarkan suatu perkembangan atau pertumbuhan. Sekumpulan data atau fakta yang diolah sehingga mempunyai arti bagi yang menerima adalah pengertian dari informasi. Dengan demikian, yang menjadi sumber informasi adalah data. Selanjutnya adalah hierarki data. Di dalam dunia komputer, data dapat diklasifikasikan dalam bentuk hierarki. Setiap data yang levelnya lebih tinggi, di dalamnya terdapat satu atau lebih data di level bawahnya. Umumnya ada 4 elemen yang selalu dimiliki database, yakni karakter, file, record, dan file. Yang pertama adalah karakter. Karakter merupakan kumpulan dari kombinasi bit-bit yang merupakan unit data terkecil dalam storage dan mempunyai alat atau mempunyai alamat atau address. Contoh karakter yaitu numerik 0, 1, 2, 3, 4, 5, alfabetik ABCD, dan spesial karakter seperti plus minus. Yang kedua adalah file. File adalah kumpulan dari karakter yang digabungkan menjadi satu bagian. Yang ketiga adalah record. Record adalah kumpulan dari file-file yang saling berhubungan. Dan yang keempat adalah file. File adalah record yang menggambarkan satu kesatuan data yang sejenis, merupakan pengertian dari file. Yang kedua adalah kualitas data. Syarat data yang berkualitas baik yaitu efisiensi, reliabilitas, kekokohan, kegunaan, portabilitas, dan perawatan. Yang ketiga adalah manajemen data. Bagian dari manajemen sumber daya informasi yang mencakup semua kegiatan yang memastikan bahwa sumber daya informasi yang akurat, mutakhir, aman dari gangguan, dan tersedia bagi pengguna. Kegiatan manajemen data mencakup 1. Pengumpulan data, 2. Integritas dan pengujian, 3. Penyimpanan, 4. Pemeliharaan, 5. Keamanan, 6. Organisasi, dan 7. Pengambilan. Yang pertama adalah pengumpulan data. Pengumpulan data dan pencatatan data yang diperlukan dalam status formulir disebut dokumen sumber atau source dokumen yang berfungsi sebagai input bagi sistem. Yang kedua adalah integritas dan pengujian. Data kemudian diperiksa untuk meyakinkan konsistensi dan akurasi berdasarkan suatu peraturan dan kendala yang telah ditentukan sebelumnya. Yang ketiga adalah penyimpanan. Data disimpan pada suatu media seperti pita magnetik atau piringan magnetik. Yang keempat adalah pemeliharaan. Pemeliharaan mencakup penambahan data baru, pengubahan data lama, dan penghapusan data yang tidak lagi diperlukan agar sumber daya tetap mutakhir. Yang kelima adalah keamanan. Data dijaga untuk mencegah penghancuran, kerusakan, atau penyalahgunaan. Organisasi. Data disusun sedemikian rupa untuk memenuhi kebutuhan informasi pengguna. Dan yang terakhir adalah pengambilan, ketersediaan data yang telah disimpan bagi pengguna yang ingin menggunakannya. Selanjutnya adalah basis data. Database model atau model basis data adalah cara untuk mengorganisasi skema atau memodelkan struktur database. Model relasional adalah model yang umum digunakan sekarang yang menurut istilah yaitu mewakili semua informasi dalam bentuk tabel yang saling berhubungan di mana setiap tabel terdiri dari baris dan kolom. Definisi yang sebenarnya menggunakan terminologi matematika. Yang ketiga adalah database lifestyle. Diperlukan tahapan-tahapan yang harus diikuti untuk merancang aplikasi basis data, yaitu siklus hidup aplikasi basis data atau disebut database application lifestyle. Yang pertama adalah database planning.
Database planning itu adalah tahapan dalam database lifestyle di mana kita merealisasikan apa yang kita inginkan seefektif dan seefisien mungkin. Yang kedua adalah system definition. System definition itu adalah tahapan dan batasan dari aplikasi basis data dan sudut pandang pengguna yang utama merupakan hal yang dideskripsikan system definition. Yang ketiga adalah requirement collection and analysis. Proses pengumpulan dan analisis informasi tentang bagian dari organisasi yang akan didukung oleh aplikasi basis data serta membantu kita untuk mengidentifikasi kebutuhan pengguna dalam sistem yang baru adalah pengertian tahap requirement collection and analysis. Yang keempat adalah database design. Database design itu adalah proses membuat rancangan basis data yang akan mendukung misi dan sasaran perusahaan untuk sistem basis data yang dibutuhkan. Yang kelima adalah DBMS selection. DBMS selection itu merupakan tahapan opsional di mana kita menentukan DBMS apa yang akan digunakan. Yang keenam adalah application design, tahapan di mana kita merancang user interface dan aplikasi yang nantinya akan menggunakan dan memproses basis data adalah tahapan application design. Yang ketujuh adalah prototyping, membuat model kerja dari aplikasi basis data yang memungkinkan perancang dan pengguna untuk mengevaluasi perkembangan sistem, baik dari segi sistemnya sendiri ataupun dari fungsi yang dimilikinya. Yang kedelapan adalah implementation. Implementation itu adalah realisasi fisik dari basis data dan rancangan aplikasi merupakan pengertian dari tahapan implementation. Yang kesembilan adalah data conversion and loading. Data conversion and loading adalah proses pemindahan data ke dalam basis data yang baru dan juga pengintegrasian aplikasi dengan basis data yang baru. Yang ke-10 itu adalah testing. Testing adalah proses mengeksekusi program aplikasi yang bertujuan untuk menemukan kesalahan pada aplikasi. Yang ke-11 adalah operational maintenance. Operational maintenance yaitu proses pemantauan dan pemeliharaan sistem setelah instalasi dilakukan. Selanjutnya adalah database versus file processing. Yang pertama, Database Management System atau DBMS. Database Management System adalah sebuah sistem piranti lunak yang memperbolehkan pengguna untuk menggambarkan, mendefinisikan, membuat, menjaga, dan mengontrol akses ke basis data. Database Management System memiliki beberapa keuntungan, diantaranya sebagai berikut. 1. Mengontrol redundansi. Redundansi itu adalah penyimpanan data berkali-kali yang dapat menyebabkan masalah, tetapi kontrol redundansi akan berguna ketika sedang menjalankan query. Yang kedua adalah membatasi akses yang tidak sah. Ketiga, menyediakan penyimpanan persisten objek untuk program dan struktur. 4. Mengizinkan penelusuran dan tindakan dengan peraturan. 5. Memberikan multiple user interface. 6. Mewakilkan hubungan kompleks antara data. 7. Menentukan batasan integritas atau integrity constraints. 8. Memberikan backup dan recovery. Yang ke-9 adalah implikasi tambahan menggunakan pendekatan basis data. Kerugian dari DBMS adalah sebagai berikut. 1. Terlalu rumit atau kompleksitas. 2. Ukurannya. 3. Biaya DBMS. 4. Biaya tambahan perangkat keras. 5. Biaya konversi. Dan 6. Kinerjanya. Yang kedua adalah file processing system. File processing system dulu banyak digunakan untuk menyimpan dan mengolah data, namun memiliki dua kelemahan yang mencolok, yaitu redundansi data dan isolated data. Redundansi data itu terjadinya perulangan atau duplikasi terhadap kumpulan data yang sama, sedangkan isolated data itu adalah data tertentu terisolasi bagi user ketika ingin menggunakan atau melihatnya, sehingga untuk mengaksesnya harus membuka program tertentu dahulu. Selanjutnya adalah relational, object oriented, dan multidimensional database. Yang pertama adalah relational database. Database yang menyimpan datanya di dalam tabel yang terdiri dari baris dan kolom disebut relational database. Yang kedua adalah object oriented database. Database yang menganut sebuah model dengan informasi yang direpresentasikan oleh objek disebut object oriented database. Yang ketiga adalah multidimensional database. Multidimensional database dapat menyimpan data lebih dibandingkan dengan relational database. Yang terakhir adalah database administrator. Database administrator itu adalah orang-orang yang bertanggung jawab untuk mengatur dan mengkoordinasikan semua aktivitas database. Database administrator ini juga biasa disebut dengan database analisis. Ya, sekian dari presentasi dari saya. Selebihnya lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.